Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpayanti dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi bahasa Indonesia yang berjudul dengan ejaan bahasa Indonesia disempurnakan. Definisi ejaan bahasa Indonesia disempurnakan. Ejaan bahasa Indonesia disempurnakan atau biasa disebut ejaan yang disempurnakan (EYD) adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Singkatnya, EYD digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. EYD bertujuan sebagai pedoman yang digunakan untuk menyempurnakan tata eja bahasa Indonesia yang jelas, termasuk penggunaan huruf, tanda baca, kata serapan, dan lain sebagainya. Aturan EYD telah dikeluarkan oleh Pusat Bahasa dan menjadi acuan resmi bagi tulisan bahasa Indonesia, memberikan manfaat yang signifikan dalam upaya meningkatkan literasi dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan siswa, sekolah, dan pengembangan pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Adapun pemakaian huruf abjad yang pertama yaitu huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia adalah huruf yang selain huruf vokal terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat, huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dua huruf vokal yang diucapkan dalam satu suku kata, tetapi masih mempertahankan masing-masing bunyinya. Dalam bahasa Indonesia, ada 4 huruf diftong utama, yaitu A, I, A, U, dan O, I. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu K, H, N, G, N, Y, dan S, Y. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Adapun penulisan huruf bahasa Indonesia, yaitu 2 hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan EYD, yaitu 1. Penulisan huruf besar, yang kedua penulisan huruf miring. Lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan berikut ini. Yang pertama, penulisan huruf besar atau kapital. Kaidah penulisan huruf besar dapat digunakan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat, misalnya kami mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Yang kedua digunakan sebagai huruf pertama nama orang, misalnya Immanuel Joshua. Yang ketiga digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, misalnya bangsa Indonesia. Yang keempat digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bukan, dan hari, misalnya bulan Januari 2025. Yang kelima digunakan sebagai huruf pertama singkatan nama, gelar, dan pangkat, misalnya Immanuel Joshua, STTHUM. Yang kedua, penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk yang pertama menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam penulisan, misalnya buku negara, Kertagama, karangan Prapanca. Yang kedua, menegakkan dan mengkhususkan huruf bagian kata dan kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad adalah A. Adapun penulisan kata, yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kata, yaitu yang pertama kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk yang ditulis sebagai suatu kesatuan. Misalnya,
Dia teman baik saya. Yang kedua, kata turunan. Kata turunan atau imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, membaca. Yang ketiga, kata ulang. Kata ulang dimulai secara lengkap dengan menggunakan tanda kurang. Jenis kata ulang yaitu yang pertama, Wiwipurwa, yaitu pengulangan suku kata awal. Misalnya, laki sama dengan lelaki. B. Dewilingga, yaitu pengulangan utuh atau secara keseluruhan. Misalnya, laki sama dengan laki-laki. Yang ketiga, Dewilingga salin suara, yaitu pengulangan variasi fonem. Misalnya, sayur sama dengan sayur mayur. Yang keempat, pengulangan berimbuhan, yaitu pengulangan yang mendapatkan imbuhan. Misalnya, main sama dengan bermain-main. Adapun penulisan unsur serapan. Dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagai ahli bahasa menganggap penggunaannya belum stabil dan konsisten. Hal ini terjadi karena pemakai bahasa sering menyerap kata asing begitu saja tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang berlaku. Banyak yang menggunakan kata asing tanpa memprosesnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, secara adopsi, yaitu apabila unsur asing diserap sepenuhnya secara utuh, baik dalam tulisan maupun ucapan, tanpa mengalami perubahan. Contoh yang tergolong dalam adopsi yaitu editor, Civitas Academy, de facto, Berikde. Yang kedua, secara adaptasi, yaitu apabila unsur asing sudah disesuaikan ke dalam kaidah dalam bahasa Indonesia, baik pengucapan maupun tulisannya. Salah satu contoh yang tergolong dalam adaptasi yaitu ekspor, material, sistem, atlet, manajemen, koordinasi, dan fungsi. Adapun aspek-aspek keejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Aspek-aspek keejaan dalam bahasa Indonesia yang disempurnakan. EYD mencakup beberapa aturan yang lebih terperinci dan jelas, menyempurnakan serta menyederhanakan penggunaan bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek yang termasuk dalam EYD. Yang pertama, penulisan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama diri, nama tempat, nama jabatan, serta nama organisasi dan lembaga. Yang kedua, penulisan kata depan dan gabungan kata. Kata depan yang diikuti kata lain ditulis terpisah, seperti dalam, keluar, dan daripada. Gabungan kata yang terdiri dari kata dasar dan kata penghubung ditulis dengan spasi, seperti saudara, besar, dan rumah sakit. Yang ketiga, penggunaan huruf Y dan I. Penulisan huruf Y menggantikan I pada beberapa kata, seperti Yogyakarta yang sebelumnya dieja de Jogja. Yang keempat, penggunaan huruf C dan K. Beberapa kata yang dahulu dieja dengan C, kini diubah menjadi K. Misalnya, cireng menjadi kereng. Yang kelima, penggunaan huruf U dan W. Penggunaan huruf U menggantikan huruf W dalam beberapa kata seperti wirausaha yang tetap ditulis wirausaha. Yang keenam, penggunaan huruf tanda baca. Aturan penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan titik dua disempurnakan untuk meningkatkan kejelasan tulisan. Yang ketujuh, pemenggalan kata. Ketentuan pemenggalan kata pada akhir baris diperjelas agar kata-kata tidak terputus secara sembarangan. Yang kedelapan, penggunaan kata serapan. Penulisan kata serapan. Penulisan kata serapan disesuaikan dengan pengucapan dalam bahasa Indonesia, seperti diskusi dan televisi, bukan lagi diskusi atau television. Yang ke-9, penggunaan partikel. Partikel pun
la dan ka memiliki aturan yang lebih jelas dalam penggunaannya.